Part 3 ini saya akan isi dengan panduan membuat daftar isi. Ya, membuat daftar isi juga hal yang merepotkan, apalagi untuk dokumen yang tebal, yang banyak, memiliki beberapa bab atau subbab, bahkan subbab. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kita harus ke halaman daftar isi ini, kemudian scroll, berpindah lagi ke halaman ini, kita ketik di sini lagi, kemudian berpindah lagi. Ya, kalau cuma 2 atau 3 halaman, tapi ini sampai ke 25, 75, 100 bahkan kalau sudah masuk dengan hasil dan pembahasan. Dan apalagi kalau misalnya di babnya itu ada lebih dari 2 subbab, misalnya pendahuluan, latar belakang, kemudian tujuan, hipotesis. Nah, yang seringkali juga kalau di bab pendahuluan mungkin latar belakang dengan tujuan udah terbiasa ya. Kalau di tinjauan pustaka itu kan judul-judul subbabnya tergantung dari topik yang kita teliti. Oke, nah kali ini saya akan memberi pedoman bagaimana memudahkan dalam membuat daftar isi ya. Jadi catatannya adalah itu merepotkan kalau kita tidak tahu tipsnya atau triknya ya, atau caranya. Baik, daftar isi sebagaimana saya katakan di part 1 itu terkait dengan pembaban, pengaturan bab, subbab di ketika pembuatan template ya. Kaitannya adalah dengan style yang disebut heading ya, heading. Oleh sebab itu, ketika pembuatan template ini, misal judul bab ini, saya klik kanan, modify. Oke. Ini style based on ya. Style based on-nya waktu itu saya katakan saya pilih heading 1 karena terkait dengan pembuatan daftar isi. Kemudian di judul subbab itu heading 2 ya. Oke, kita lihat. Jadi itu base-nya, dasarnya ya. Formatnya. Jadi judul bab kita mengikuti style based dari heading 1. Hanya style base-nya saja, tapi style detailnya kita bisa atur, Times New Roman untuk fontnya, ukurannya 12 dan segala macam seperti yang sudah dibahas di part 1. Yang ketinggalan di part 1 silahkan dicari videonya di channel saya atau URL linknya langsung saja lihat di deskripsi video ini. Oke, apa kaitannya? Baik, daftar isi itu pengaturannya ada di reference. Kita klik reference. Klik reference. Jadi kita sudah buat di sini judulnya daftar isi, kemudian lokasinya di sini, misalnya klik reference ya, klik reference, kemudian cari, kalau di Word saya ada di pinggir kiri ini, cari table of content. Oke, inilah dia heading 1 itu pada pinggir ya, heading 2 itu agak menjorok ke depan, heading 3 menjorok ke belakang. Seterusnya nanti untuk sampai heading ke berapa yang ada. Kebetulan yang saya atur kemarin itu sampai heading 3 karena ada judul subbab. Jadi saya maunya daftar isi saya itu misalnya di sini babnya pada pinggir,
subbab nanti agak menjorok seperti heading 2 tadi, subbab agak menjorok lagi ke dalam seperti heading 3 tadi. Jadi kalau Anda mau ada lagi subbab atau pengen ada level yang lebih dalam lagi, misalnya bisa dibuat lagi templatenya menggunakan nanti style based on-nya, misalnya heading 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Oke. Jadi kembali lagi reference table of content. Mana yang mau dipakai di antara ini ya. Jadi ini yang sudah ada. Ini yang bisa kita atur. Oke, saya buat ini ya. Saya buat ini. Oke, otomatis. Jadi masuk dia, halamannya juga udah masuk. Kemudian katanya, kata-kata atau tulisannya sudah pasti mirip. Jadi saya sering sekali melihat skripsi dari mahasiswa bimbingan saya, di dalam daftar isi berbeda judulnya dengan di teks yang sesungguhnya. Misalnya tinjauan pustaka nomor 1 klasifikasi kacang tanah misalnya. Ya, di sana ternyata bukan klasifikasi kacang tanah, tapi botani kacang tanah. Itu karena diketik secara manual. Kadang juga halamannya nggak sama, karena mungkin setelah dibuat daftar isi pertama, kemudian dikoreksi oleh dosen pembimbing, ternyata banyak harus penambahan, lah daftar isi tidak ikut juga diupdate. Dengan cara ini kita bisa mengupdate-nya dengan gampang. Oke, kita atur ya, kita atur karena ada pedoman penulisan yang saya terus mau dorong bahwa mahasiswa harus baca pedoman penulisan. Oke, ini judul, karena sudah ada judulnya di sini daftar ini kita hapus saja. Oke, dihapus ya, udah selesai dihapus. Kemudian kita mau tulisannya, hurufnya itu mengikuti pedoman. Ini hurufnya tidak sesuai dengan pedoman Calibri ya, sesuai dengan formatnya Word. Oke, kita kembali ke table of content, kemudian custom table of content, custom table of content ya. Ya, jadi ini dia bagian pendahuluan. Saya sudah buat kemarin, saya tambahkan stylenya bagian pendahuluan ini. Coba lihat modify. Ini style based on-nya heading 1, karena saya ingin nanti di daftar pustaka ketika membuat ini, saya ingin membuat di daftar isi bahwa bagian pendahuluan ini, daftar isi, kata pengantar dan semuanya ini itu selevel dengan pendahuluan tinjauan pustaka atau selevel dengan bab. Jadi saya buat heading 1. Oke. Subbab itu heading 2, subbab heading 3. Jadi di dalam skripsi pada contoh ini sampai pada level heading 3. Oke, saya ulangi lagi, reference table of content, custom table of content. Jadi ini dia bagian pendahuluan selevel dengan heading 1 dengan judul bab ya. Kemudian heading 2 selevel dengan subbab, heading 3 selevel dengan subbab. Hanya 3 level. Ini bisa kita tambah 4 level. Heading 4, 5 level. Heading 5. Oke, tapi kita tidak membutuhkannya, batas 3 saja. Oke. Ini tab leader. Tab leader itu yang ketika selesai diketik misalnya daftar gambar, kita tekan tab yang ada tombol tab yang ada di laptop, dia langsung lompat ke sini. Nah, apa yang mau diisi? Seperti ini diisi dengan titik-titik. Jadi titik-titik ini tidak diketik titik-titik-titik. Sering sekali juga kesalahan mahasiswa diketik titik-titik-titik, tetapi itu harusnya pakai tab ya. Nah, ini apakah mau garis-garis, garisnya agak panjang, ada 3 pilihan, atau tidak, atau tanpa garis. Jadi tanpa titik juga di tab langsung lompat ke sini tanpa membawa
apa-apa. Nah, kalau ini lihat di pedoman apakah diatur atau tidak. Kalau tidak diatur umumnya sih pakai titik begini, sehingga ada titik-titik untuk meluruskan antara nama atau judul dengan halamannya. Oke, ini tetap titik ya. Nah, kemudian kita lihat di option. Lihat di option, bagian pendahuluan itu termasuk dengan TOC level 1, heading 1 TOC level 1 juga ya, dan seterusnya. Oke, jadi TOC itu table of content ya. Kita cancel saja untuk masuk ke sini sebenarnya, sehingga kita mau atur ya. Jadi kita tadi ada TOC ada 3 level ya, level 1, level 2, level 3. Oke, kita mulai dengan level 1 supaya nanti yang level 1 ini settingannya adalah seperti yang ini. Nah, yang ini kita atur dari modify. Oke. Times New Roman ya, pakaiannya Times New Roman, kemudian 12. Lihatnya di pedoman ya, apakah daftar isinya pakai huruf dengan ukuran 12 atau seperti apa, apakah di bold atau tidak ya. Saya buat tidak di bold di sini sementara. Kemudian posisinya ya, posisinya apakah sudah benar di sini. Kalau sudah benar, oke, bisa diatur sama seperti membuat template ya. Di format ini di sebelah kiri bawah pojok ada banyak format sebagaimana format yang ada di home ini, home ya, yang ikut di situ. Jadi ada font, paragraf, tab segala macam. Oke. Karena saya kira ini sudah persis di sini untuk TOC 1, saya hanya ganti hurufnya ya, ganti hurufnya, kemudian saya oke. Oke, sudah untuk TOC 1 yang level 1 ini sudah berubah, fontnya Times New Roman 12 PT, untuk hurufnya space afternya tidak diatur oleh saya, boleh juga diatur space after ya, ini di paragraf ya ini. Jadi apakah atau spasinya, istilahnya spasinya, jadi apakah double spasi saja terus di sini afternya dan before-nya 0 gitu. Nah, kalau menurut saya untuk ini begitu saja kita buat ya, silahkan diatur nanti apakah ada pengaturan after atau ini deh. Kalau untuk oke, gini aja ya. Oke, oh ya, modify yang untuk TOC 2 sekarang. TOC 2 kita modify. Oke, kita modify Times New Roman, enter 12, enter. Oke, itu saja. Oke, sekarang TOC 3 modify Times New Roman 12. Oke, replace di tab. Oke, replace. Nah, sudah. Oke, kita lihat hasilnya bahwa ini sudah Times New Roman. Sudah Times New Roman, ukurannya sudah 12. Sekarang kita mau lihat keteraturannya. Apakah kita sudah cocok begini? Jadi ini tabel bab 1 pendahuluan, kemudian subjudul latar belakang A-nya ada di sini. Umumnya dia ada di bawah P ya, di bawah P berarti sekitar 0,65. Kita buat saja first-nya ini ya, first-nya ini di situ. Oke, kita ulang lagi di reference table of content sekalian ya. Sekalian nanti ini berarti di 0, di sini 0, berapa ini? Kayak 0,78 ya.
0,78 itu posisinya. Baik, jadi ini kita buat nanti 0,78 untuk subbab, kemudian untuk sub-subbab ya, untuk sub-subbab nanti kita lihat lagi berapa dia supaya lebih pastinya bagusnya di berapa. Oke, kita reference table of content, custom, dia kita ke modify di TOC2 tadi kan, di TOC2 modify, kemudian format, kemudian di paragraf, nah ini di left indentation ini ya, indentation di leftnya itu kita buat 0,78. Oke kan, oke lagi, replace ya, oke. Nah, jadi A subbab sudah sejajar dengan bab. Sekarang sub-subbab, kita mau lihat sub-subbab ini biasanya kan sejajar dengan kata pertama ini, dan seperti ini tadi, seperti itu ya, heading 1. Oh ya, ini heading 3-nya dari sini kita bisa atur ya. Kita bisa atur apakah mau begini atau seperti apa, lihat di pedoman. Kalau pedoman mengatakan begini ya, subbab dengan sub-subbabnya sejajar, hanya dibedakan oleh angka dengan hurufnya, silahkan berhenti sampai sini. Nah, artinya kita bisa atur. Oke, kita mau buat heading 3 itu agak menjorok lagi dekat dengan K ini ya. Baik, ini kita cek yang ini. Oh ya, yang ini kita cek. Kita cek dengan paragraf, home paragraf, kemudian tabs ya, 1,94 ya, 1,94, hampir 2, jadi lebih jelasnya itu 1,94. Ulang lagi, reference table of content, custom table of content, modify TOC3, modify, kemudian format, paragraf, ini 1,98, 1,9 ketik 8-nya, 1,98, kemudian oke kan, iya, replace katanya oke. Begini dia. Jadi tinjauan pustaka yang sampai 3 level ini akan menjadi contoh nyata. Jadi bab 2 tinjauan pustaka A, kacang tanah, 1 klasifikasi kacang tanah ya. Jadi seandainya setelah dikoreksi oleh dosen, kemudian ada perubahan ya, ada perubahan di halaman, atau misalnya ada penambahan ini, ada penambahan, wah jangan, tinjauan pustakanya jangan sampai itu ada tambah lagi. Misalnya saya tambah lagi tinjauan pustaka, misal pemberian pupuk, ini hurufnya tadi ya. Nah, misalnya ada lagi pemberian pupuk untuk tambahan, ini contoh saja, tambahan subbabnya ya. Saya ketik judulnya, saya ulangi lagi seperti part 1, kemudian di sini saya klik oke, D ya. Oke, ini ya, pemberian pupuk, kemudian saya anggaplah ini aja daripada capek ketik. Saya anggap sudah saya tambah ini ya, saya tambah ini di tubuh tulisan ini ya. Nah, artinya ada bertambah judul subbab, ada bertambah halaman ya, ada bertambah halaman. Nah, itu harus kita update ya, mengupdate-nya mudah. Ini yang saya katakan tadi, kalau tidak pakai cara ini maka kita harus ketik ya. Jadi ini saja langsung update table. Dia tanya apakah halamannya saja atau seluruh. Nah, dalam hal ini tergantung apa yang diperbaiki. Seperti tadi ada perbaikan tambahan subjudul
ya. Subjudul berubah karena penambahan konten subjudul tadi mengakibatkan halaman berubah. Maka update entire table seluruhnya. Oke. Ya, sudah kita update. Kita lihat ini sudah ada D pemberian pupuk yang ini. Ya, D pemberian pupuk sudah ada tambahannya. Halamannya juga sudah bertambah untuk metodologi penelitian menjadi halaman 10. Kalau saya back sini itu 9. Metodologi halaman 9 ini. Kemudian tinjauan pustaka sebatas C. Oke, setelah diupdate tadi ini sudah D, kemudian halaman 10 dan seterusnya berubah ke bawah. Bayangkan kalau ada perubahan pada halaman-halaman awal akan mengubah semua nomor halaman di keseluruhan dokumen kita. Jadi demikian membuat daftar isi. Sehingga setelah menonton video ini tidak lagi kesulitan membuat daftar isi. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silahkan di like, komentar, memberi masukan, atau memberi request dalam membuat skripsi yang bagus ini, apa kira-kira topik yang akan didiskusikan di part berikutnya. Dan yang paling penting lagi adalah silakan di subscribe dan dibagikan ke teman yang membutuhkan. Terima kasih.